Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik butuh pencerahan dan semangat bagi pejuang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah butuh pencerahan dan semangat ya bagi pejuang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya akan membahas atau akan sharing kepada teman-teman, yaitu pentingnya ya atau butuh pencerahan dan semangat ya untuk pejuang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, mengingat ketika kita dalam penderitaan ya, ketika sedang drop ini memang sepertinya kita tidak berdaya ya. Nah, dari situlah ya, ini adalah pencerahan dan semangat ini sangat dibutuhkan ya. Karena untuk bangkit ya, ini memang butuh semangat. Nah, dengan semangat yang tinggi ya, melalui pencerahan yang kita dapat, nah itu nanti kita secara psikologisnya ya, kita akan seperti ada tenaga baru ya. Nah, dimulai dari situlah nanti kita akan bisa beranjak ya, akhirnya menuju ke kesembuhan. Nah, maka dari itu ini penting ya buat teman-teman semua, tolong ya diikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena di setiap video ini saling berhubungan dan saling mendukung ya, melengkapi referensi menjadi jauh lebih komplit ya. Nah, dengan referensi yang komplit maka kita akan mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang kita alami. Nah, baik ya, jadi kembali kepada topik ya, bahwa kita sebagai penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang butuh sekali ya, butuh sekali tentang pencerahan dan semangat ya, yaitu semangat untuk bangkit ya. Jadi memang untuk kesembuhan itu harus diawali dari kebangkitan ya, kebangkitan dari masing-masing individu ya. Dengan kita bangkit itu tentunya juga harus diawali dari kita mendapatkan pemahaman ya. Pemahaman didapatkan dari beberapa pencerahan yang kita terima ya. Maka dari itu kita jangan malas ya untuk istilahnya mencari pencerahan ya, kemudian memperbanyak referensi-referensi yang berhubungan dengan penderitaan kita, yang akhirnya kita bisa menemukan salah satu jalan kecocokan di dalam berikhtiar. Nah, disitulah nanti kita akan
sedikit demi sedikit akan terjadi progres ya, semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh ya. Apalagi buat teman-teman yang sensasinya itu masih kompleks ya, masih kompleks itu artinya masih banyak sensasi yang rasanya sungguh nano-nano ya, mulai dari rambut yang kadang masih mudah rontok ya, kadang kepala selalu berat, keliengan ya, mata buram, telinga berdenging, kadang hidung mampet, mulut rasanya kadang asam ya, asam, kepahit-pahitan, bahkan kadang untuk makan sedikit saja kadang rasanya mual ya, seperti mau muntah, yang kadang leher masih kaku sampai dengan pundak ya, belum dada yang sering berdebar-debar, rasanya panas seperti terbakar, kemudian ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada, sampai dengan nafas itu kadang juga menjadi sesak ya, menjadi sesak, kadang mudah ngos-ngosan ya, gerak sedikit saja itu rasanya sudah capek banget ya. Nah, itu beberapa sensasi yang memang biasa ya bagi penderita asam lambung inisiatif psikosomatis. Belum sensasi-sensasi di perut ya, seperti yang rasanya perut selalu kembung ya, selalu begak, sembelit, perih, itu juga hal yang biasa ya. Tetapi ketika kita belum paham, ini menjadi luar biasa semuanya itu seperti itu ya. Karena apa? Karena kadang juga sensasi yang lain mendukung untuk menjadi luar biasa. Contohnya jalan saja kita sempoyongan ya, seperti oleng, tubuh rasanya lemes, tidak bertenaga ya, kaki tangan dingin dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang semakin banyak sensasi itu kadang menjadi membuat kita ini menjadi semakin drop di situ, baik drop secara fisik maupun secara psikisnya. Secara mental juga kadang kita menjadi lemah ya, karena dihantam oleh beberapa sensasi. Yang tadinya sudah percaya diri, nah akhirnya menjadi tidak percaya diri ya, sehingga istilahnya kita mau keluar rumah saja sudah takut, apalagi pergi jauh ya, itu menjadi semakin takut ya. Nah, itulah karakter daripada penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ya. Belum ketika kita mengalami panic attack, nah ini sungguh lebih menakutkan lagi ya, karena seolah-olah nafas ini seperti mau putus ya, seperti kita seolah-olah kena serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya harus kita pahami ya, harus kita kenali melalui istilahnya banyak sharing ya, banyak kita mendapatkan pencerahan, sehingga manfaatnya nanti kita jauh menjadi lebih tenang untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Artinya ketika kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai, ini secara mental itu sudah membaik teman-teman ya. Nah, ketika secara mental itu membaik, nanti berangsur-angsur kita bisa memperbaiki kondisi fisik dan juga mental itu sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Ini ada beberapa hal yang perlu kita sadari ya. Kenapa kita butuh pencerahan, kenapa kita butuh semangat ya, karena memang harus seperti itu ya, dan yang saya alami juga seperti itu ya. Nah, karena ya yang pertama kita butuh pencerahan dan butuh semangat karena memang penyakit ya atau penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ini ya, ini adalah ada dua hal gangguan yang cukup berarti bagi kita ya, yaitu yang pertama adalah gangguan secara fisik ya, yang kedua gangguan secara psikis ya. Secara fisik contohnya dengan banyaknya sensasi ya, rasa-rasa tidak nyaman di tubuh ya, yang kadang rasanya badan pegel-pegel ya, rasanya pusing-pusing dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk gangguan daripada fisiknya ya. Jadi gejalanya munculnya seperti itu ya. Nah, belum gangguan yang secara psikisnya. Secara psikisnya yaitu yang hubungannya dengan mental kita. Kita menjadi selalu cemas, kita menjadi selalu berpikirnya negatif, kita menjadi merasa tidak bahagia, kita merasa tertekan, kita menjadi ketakutan dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang bersifat psikis. Nah, ketika itu tidak dirilis ya, artinya kita menikmati hal-hal seperti itu dalam waktu yang lama ya. Nah, inilah kadang kita
ngedrop ya, semakin ngedrop sampai dengan kita menjadi tambah kurus, tambah pucat ya ini. Nah, itu bisa teratasi ketika kita berawal dari pencerahan. Jadi sehatkan mental itu memang melalui pencerahan, melalui motivasi, melalui semangat. Itu sangat-sangat penting, yang saya rasakan itu seperti itu. Kalau untuk mengatasi istilahnya gangguan fisik ya biasa kita contohnya menggunakan obat ya. Nah, itu ketika memang gangguannya itu hanya bersifat fisik, begitu makan obat ya kita sembuh ya. Tetapi faktanya setelah kita makan obat kadang juga belum sembuh. Nah, itu artinya karena faktor psikisnya itu masih terlalu kuat ya, terlalu kuat, sehingga kita menjadi susah, seperti susah sembuh ya. Padahal tidak ya, tapi karena memang ada satu hal yang belum terselesaikan. Jadi contohnya ketika secara fisik, saya yakin ya teman-teman juga semuanya pasti berikhtiar lah. Contohnya ketika kita berusaha ke dokter ya, berobat, kemudian makan obat ini, makan obat itu sifatnya bersifat fisik ya. Tetapi untuk psikisnya ini yang kadang kita lupa ya, lupa, belum tergarap. Yang seharusnya itu bisa lewat psikiater, bisa lewat psikolog, bisa lewat pencerahan melalui siapa saja, yang penting kita menjadi paham ya, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti secara mental ya, secara psikis kita juga akan bangkit ya. Nah, disitulah nanti kita akan mudah untuk menemukan jalan kesembuhan ya, melalui terapi-terapi apa, metode apa, cara apa. Nah, itu yang harus kita coba dan kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan, baru nanti kita ada perubahan, yaitu perubahan untuk menjadi stepnya menjadi semakin membaik lah. Yang sering saya sebut, yang penting ada progres, itu seperti itu dulu ya. Nah, ketika progres itu berjalan terus ya sudah, nanti harapan kita untuk sembuh itu menjadi lebih cepat ya, itu seperti itu. Nah, itu jadi hal kenapa kita butuh pencerahan dan semangat, karena memang gangguan yang kita alami ada dua hal ya, yaitu gangguan secara fisik maupun secara psikis. Kemudian yang kedua, secara mental kadang kita bingung dengan penyakitnya sendiri ya. Jadi untuk menentukan kita itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu pengalaman saya juga butuh waktu yang agak lama ya teman-teman. Jadi kadang kita ketika berobat ke dokter itu kan yang saya sampaikan hanya seputar sensasi lah, sensasi fisik atau gejalanya. Misalkan perut kembung ya saya menyampaikan perut kembung, pusing-pusing, badan pegel-pegel, kan seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya sudah, kita dapatnya hanya obat yang seputaran yang saya sampaikan itu. Padahal di balik itu penyebabnya adalah dari psikis ya. Sehingga ketika kita sudah makan obat itu ya mungkin sembuh hanya sementara ya, setelah itu datang lagi rasa-rasa itu. Nah, disitulah kita mulai kadang menjadi semakin bingung ya, sebenarnya penyakitnya apa itu saja kadang bingung ya, sampai dengan memutuskan terkena asam lambung, GERD, itu psikosomatis, itu menyimpulkan sendiri ya, menyimpulkan sendiri setelah kita tahu tentang banyak informasi tentang hubungannya gangguan ini, kemudian kita cocokkan dengan rasa-rasa yang ada diri kita sendiri. Nah, disitulah akhirnya kita menyimpulkan sendiri, oh berarti saya hanya seputar gangguan ini ya, terkena asam lambung, GERD, psikosomatis ya. Karena apa? Karena ketika dicek secara medis ya, faktanya organ-organ tubuh kita juga baik-baik saja ya. Contohnya jantung bagus ya, paru-paru juga bagus, liver bagus, ginjal bagus ya, bahkan cek darah juga baik. Tapi kenapa kok rasanya muter-muter sekali, rasanya banyak sekali? Nah, itu jadi uniknya penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis itu seperti itu. Maka buat teman-teman ya, penting sekali ini adalah pencerahan ya. Jadi pencerahan, motivasi ya, untuk memahami diri kita sendiri. Nanti ketika teman-teman sudah paham dengan gangguan ini, akan sembuh dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi contohnya ketika kita mendapatkan pencerahan itu kan kadang ada langsung perubahan secara psikis ya. Kenapa? Kalau saya habis mendengarkan misalkan sharing dengan
Pak Gito mungkin ya saya merasa menjadi tenang ya. Itu ada yang komentar seperti itu ya. Saya sangat alhamdulillah ya, karena yang saya rasakan juga seperti itu ya. Dulu saya juga mengalami tahap-tahap seperti itu. Ketika kita habis sharing dengan orang lain, nah saya kok merasa tenang ya, seperti nggak ada masalah, tubuh menjadi nyaman dan seperti itu. Nah, disinilah saya bisa menyampaikan bahwa pencerahan ya atau motivasi ini sangat penting, itu seperti itu ya. Bahkan kita bisa sembuh hanya dengan modal dari pencerahan itu, ya itu. Ketika memang faktor penyebabnya adalah hanya seputar dari psikis ya. Jadi dari gangguan psikis yang membekas di dalam diri kita, ya entah itu yang bersifat tekanan pikiran, tekanan emosi, tekanan perasaan, itu bisa istilahnya kembali normal itu hanya dengan pencerahan ya. Karena dengan pencerahan kita akan mendapatkan solusi-solusi baru. Oh, berarti saya harus begini ya. Karena sebabnya itu saya berarti harus merubah, harus begini. Nah, itu akan ditemukan seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan jadi mudah bangkit. Nah, itu. Jadi yang kedua, biasa ketika kita masih bingung dengan penyakitnya sendiri, tapi lambat laun nanti kita akan paham sendiri juga ya, karena memang ini butuh proses yang harus kita alami teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, setelah kita merasakan kadang bingung dengan penyakitnya sendiri, nah kemudian kita kan juga yang ketiga biasanya ikhtiar lah ya, berusaha ikhtiar. Biasanya ke dokter sudah ditempuh ya, bahkan sampai ke paranormal misalkan ya. Nah, itu juga ditempuh. Tetapi kadang juga hasilnya belum membaik ya, belum signifikan lah. Mungkin ada perubahan tetapi tidak total, sehingga kadang kita masih tetap dalam posisi kebingungan. Nah, dalam seperti itu, nah ini jadi kita harus perbanyak pencerahan ya. Jadi itu pentingnya seperti itu. Jadi untuk mengatasi kebingungan-kebingungan yang kadang membuat kita menjadi semakin ruwet, nah itu keruwetan secara pemikiran, nah ini adalah obatnya pencerahan, teman-teman. Ya, maka dari itu, dari pencerahan ketika kita sudah paham, oh ternyata cuma seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah sampai nah itu berarti kita sudah tahu ya. Jadi oh ternyata kalau sudah seperti itu ya. Kalau awalnya kan masih bingung ya. Aduh ini gimana ya. Dan seterusnya itu seperti itu ya. Tapi kalau sudah sampai ternyata cuma begini, berarti kita paham. Nah, itu yang dibutuhkan itu seperti itu ya. Secara pemikiran, secara mentalnya itu harus kita sampai ke itu. Nah, tahap berikutnya setelah seperti itu kita mulai paham kan. Nah, setelah mulai paham berarti kita sudah naik lagi levelnya, yaitu kita langsung membuat kiat sembuh ya. Kiat sembuh ya. Jadi pertama kan dari keinginan lah ya, keingin untuk lebih baik, ingin segera mengakhiri penderitaan ini. Nah, keinginan yang bulat ya, yang fokus itu menjadi kiat atau niat ya. Nah, setelah menjadi niat sembuh, nah kemudian kita ini menggarisbawahi hal-hal yang apa yang seharusnya kita pikirkan dan apa yang seharusnya kita lakukan ya. Contohnya ya, kita mulai paham tentang asam lambung itu tidak berbahaya ya. Semua orang juga punya asam lambung ya. Itu menjadi secara mental itu juga menjadi kuat ya. Kalau dulu ketika kita mendengarkan asam lambung kadang kita juga takut ya, karena bayangannya itu penyakit ya, padahal sebenarnya bukan ya. Jadi asam lambung itu ya hal biasa, cairan di dalam lambung kita yang diproduk oleh lambung secara otomatis yang berfungsi untuk mengurai makanan atau di dalam pencernaan ya, itu seperti itu. Jadi itu memang juga dibutuhkan ya. Jadi maka penting kita punya mindset bahwa asam lambung tidak berbahaya ya. Asam lambung semua orang punya. Nah, itu harus sering kita katakan ya, supaya mental kita menjadi kuat ya. Asam lambung tidak menyebabkan kematian, contohnya seperti itu ya. Asam lambung
hanya numpang lewat ya istilahnya, pokoknya harus hal-hal yang menguatkan diri kita. Nah ini supaya kita menjadi lebih semangat teman-teman. Jadi kita memang harus memotivasi diri ya, memotivasi diri ya, caranya seperti itu. Kita harus afirmasikan kata-kata positif yang kira-kiranya bisa membangkitkan diri kita menjadi lebih baik. Nah setelah itu tahapannya kita juga harus ini apa istilahnya secara spiritualnya lah, secara spiritualnya itu kita memang harus mensyukuri apa adanya ya. Jadi selalu bersyukur apa adanya, termasuk dalam kondisi yang tidak enak pun, nah itu kita syukuri ya. Karena apa? Dengan mensyukuri apa adanya artinya kita menerima ya. Kalau ketika hal-hal yang tidak enak di badan kita juga kita terima, nanti akan berubah menjadi rasa-rasa yang nyaman. Tetapi ketika kita menolak terus ya, hal-hal yang tidak enak itu akan datang terus ya. Jadi intinya memang harus kita terima teman-teman. Jadi kita terima, kita syukuri, kita nikmati ya. Nah akhirnya kita nanti akan bisa berbalik keadaan menjadi lebih baik. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah menerima itu tentunya ya memang harus dengan ikhlas ya. Kemudian bahkan jika perlu ya kita harus pasrah juga ya kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam ikhtiar kita harus mencoba sabar ya, sadar diri dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Nah itu insya Allah dengan posisi seperti itu kita akan mudah untuk terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.